Akan keluar seluruh kuadran. Jadi setiap pegawai akan masuk dalam kuadran. Nah, ini gunanya nanti depan SKP hari ini itu bukan hanya persoalan menilai dan dapat tukin ya, tapi istilahnya SKP sekarang itu membuat PNS harus berkembang kinerjanya, bertalenta. Jadi ada sisi edukasinya, yaitu istilahnya coaching, dilatih, ya dialog kinerja sehingga orang yang nanti misconduct itu akan berubah di triwulan 4 berubah menjadi sangat baik bisa. Jadi enggak selalu orang itu tiap bulannya di sebelah sini terus, enggak. Mungkin dia ada kasus, ada masalah, mungkin jabatannya, skillnya bagus, kompetensinya, tapi tempatnya salah. Akhirnya dia nggak bisa bikin kerja maksimal. Atau dia kemungkinan lagi selisih paham sama kantornya atau sama atasannya. Nah, itu nanti kan perlu dialog kinerja atau pemantauan. Jadi nanti seseorang itu bisa berkembang, tidak mesti stagnan terus. Jadi orang itu akan berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi di lapangan dia bekerja. Nah, ini yang ini. Terus nanti hasilnya akan kayak kurva begini, Bapak Ibu. Nah, ini harapannya nanti yang ini, Bapak Ibu ya, yang baik dan yang sangat baik. Nah, ini nanti jika jadi nanti apabila Permenpan 13 tahun 2019 itu direvisi, itu kemungkinan SKP-nya yang hari ini itu jika kita kerjanya baik KJF, kalau saya muda ya, itu kemungkinan bisa dapat AK25 langsung konversinya. Itu kan masih uji publik kan revisinya Permenpan 13 tahun 2019. Kalau sangat baik dia akan dapatkan 150% dari AK minimalnya. Itu kabarnya sih uji publiknya mau berlaku untuk tahun depan. Nah, tapi memang dimudahkan nanti kalau jadi enak. Jadi SKP ini akan menjadi istilahnya backbone ASN kemana-mana, ke karir dia, ke kesejahteraan dia, dan ke disiplin dia. Nanti ke sanksi-sanksi dia juga akan berlaku. Jadi ada reward dan punishment-nya nanti dari SKP ini. Nah, terus caranya gimana? Nah, caranya begini Bapak Ibu ya. Saya misalnya ini di menu saya personal saya ya. Ini misalnya nanti saya melihat penilaiannya itu di menu sini. Nah, nanti akan keluar Bapak Ibu. Ini saya nyoba ya. Ini nanti teman-teman kan sudah ada juga ya. Karena sudah buka. Ini mulainya per Juli Bapak Ibu. Karena kemarin saya buat develop aplikasinya setahun. Ternyata diputusin tidak berlaku surut, tapi berlaku Juli. Jadi ini nanti data ini saya hapus. Nah, nanti ini gambarannya jika nanti Juli sampai Desember, orang itu gerak-gerak kuadrannya. Nah, ini bergerak-gerak. Bisa sangat baik, bisa kurang. Nah, ini nanti repotnya hasil penilaian dari atasannya. Nah, ini nanti bisa turun status Bapak Ibu karena salah ngeklik ya. Nanti bisa turun status di menu fasilitatornya. Terus yang menilai gimana? Ini saya akan login punyanya Kabit ya Bu ya. Ya punyanya Kabit itu karena saya bukan di bawahnya kepala badan. Jadi saya geser dulu ke Kabit. Tapi yang bersangkutan masuk. Kan kini boleh ngubah setelah masuk kemudian kan. Lah ini di menu sini Bapak Ibu ya. Boleh dikit pas mau merubah PLT. Jadi ternyata setelah masuk kemudian kan masuk ini ya. Ini di menu sini nilai kinerja. Ini ada 17 orang. Ibu Nini mempunyai
yang harus kewajiban menilai 17 orang. Lah, di sini ada menu baru. Nah, ada menu predikat kinerja. Lah, ini kan mulai Juli. Nah, dicari. Ini kalau Bapak Ibu buka, ini masih kosong Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu setelah syaratnya mengerjakan, Bapak Ibu harus mengerjakan kinerja Juli. Bukan langsung dinilai perilakunya, kinerja Julinya dikerjakan dulu, baru nanti YBS itu datanya muncul di sini. Karena kan kebijakan yang lama kinerja tok lah yang dilaporkan sebagai tiap bulan. Pencairan tukin itu harus dikerjakan dulu, baru nanti dinilai. Dan nanti ini misalnya begini Bapak Ibu, klik. Nah, ini ada catatan. Nah, ini penilaian perilaku ASN, misalnya ini berakhlak ya di sini. Nah, ini formnya ada 7, berorientasi akuntabel, kompeten, anonis, dan ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu kelakuan. Ini nanti Bapak Ibu tinggal baca di aplikasinya, panduannya ya. Nanti kalau lebih detailnya ada slide-nya ini dari BKN. Ini nanti di-share juga. Nah, ini bagian sudah saya tulis di aplikasi. Jadi atasannya nanti baca. Sesuai ekspektasi itu maksudnya gimana dalam core value berakhlak. Nah, misalnya gini. Klik ini, hanya sesuai dalam sebulan ini sesuai. Nah, ini kok kenapa kok dikasih angka ini dibobot Bapak Ibu? Karena berakhlak itu satu rangkaian yang tidak bisa diputus. Dia nanti kalau itu sesuai ekspektasi semua itu harus 100 ini semua harus sama tapi dibagi 7. Jadi nilainya tetap 100. Ini kan 700 gini ya. Nanti dibagi 7 tetap 100. Nah, balik ini namanya eviden Bapak Ibu ya. Umpan balik berdasarkan bukti dukung. Nanti ada bukti dukung Bapak Ibu yang kemarin di link Google Drive. Jadi Bapak Ibu sebenarnya menilai perilaku berdasarkan eviden kinerjanya dia dan pengamatan sehari-hari. Nah, ini nanti bisa ditulis misalnya komentarnya misalnya kurang ramah. Nah, ini boleh Bapak Ibu ya. Jadi ini catatan pimpinan ke bawahannya dalam bulan ini gimana. Nanti bulan depan bisa berubah lagi terserah pimpinan sesuai ekspektasi pimpinan. Nah, ini bisa. Nah, ini nanti terus ini yang kedua, karena kita mengeluarkan kurva ini yang dua sumbu kanan ini kan dan perilaku. Kalau perilaku kita nggak ada hasil kerja nggak bisa keluar ya. Berarti ini yang sebagai penentuan TPP ke depan. Jadi orang yang kelas 7 bisa dapat beda. Contohnya itu sepak bola. Dan Neymar itu gajinya beda meskipun sama-sama posisi strikernya ya. Jadi kayak gitu harapannya Minpan. Ada RP total reward itu nanti diatur. Nah, terus nanti di sini saya lanjut lagi. Nah, ini keterangan hasil kerja. Ini ada keterangannya Bapak Ibu. Kerjanya dia bulan ini kenapa sesuai ekspektasi, hasil kerja sesuai ekspektasi. Nah, ini dijelaskan di BKN ya. Ini misalnya milihnya ini. Nah ini misalnya tingkatkan inovasinya. Nah, itu bisa. Nanti bisa dibaca oleh PS Shift. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah masuk kan? Ini saya cek lagi Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul sesuai ekspektasi baik. Nah, ini kalau di refresh, ini gini Bapak Ibu, sesuai ekspektasi baik.
B2. B2 itu masuk di sini Bapak Ibu. B2. Ini kuadran ini B2. Baik di sini. Jadi baiknya itu bisa di sini, bisa di sini. Ada 3 kategori. Nah ini. Nah nanti misalnya tarif TPP-nya nanti 5 varian. 1, 2, 3, 4, 5. Terus ini saya skip ya. Nah, nanti di sini ini bisa melihat. Nah, ini Bapak Ibu ya. Hasilnya itu kayak begini, nanti bisa dilihat. Ini nilai-nilainya. Nah, terus ini kalau di kurvanya ini nanti dipakai untuk penilaian akhir tahun Bapak Ibu. Jadi kemungkinan akhir tahun nanti kurvanya ngambil dari sini. Nah, ini kan sudah ada yang nyoba Bapak Ibu. Nah, contohnya tadi saya BKD. BKD itu satu. Nah ini kurvanya. Nah, ini kurvanya. Jadi harapannya ini baik. Kalau banyak yang sangat baik, berarti ini kurvanya eksponensial. Nah, nanti tergantung datanya Bapak Ibu ya. Nah, contohnya ini yang sudah, ini Dindik. Dindik udah nyoba-nyoba ini, 109. Nah, begini. Nah, ini kurvanya nanti begini Bapak Ibu. Ini diusahakan dikerjakan, nanti datanya nanti akan saya ambil untuk SKP-nya Bapak Ibu ya. Karena untuk penilaian SKP-nya kan harus pakai kurva nanti ya. Jadi nanti SKP-nya ini kan yang masih jadi kan ini masih ini yang sasarannya ini sudah jadi, tinggal nunggu evaluasinya nanti karena datanya kan belum ada, nanti disusulkan. Terus nah ini nanti data ini katanya Bu Kabid itu diselaraskan dengan pencairan tukin ya. Jadi Bapak Ibu selain ininya rekapnya kinerja per bulan ini harus lapor BKD semua Juli, misalnya pegawainya BKD itu ada 101, ini yang predikat kinerjanya itu harus 101. Harus 101. Jadi balance. Terus yang kinerjanya ini harus yang sudah lapor 101. Jadi balance. Nanti Bapak Ibu ini berlaku mulai bulan Juli. Bulan Juli itu biasanya orang mencairkan tukinnya bulan Agustus. Nah, nanti ini sudah tanggal 26 Bapak Ibu ya. Jadi sudah bisa dikerjakan yang sudah selesai apanya cara aksinya bulan Juli bisa dicoba. Tapi menu ini ada di menu atasan. Jadi tugasnya di atasan Bapak Ibu ya. Jadinya nggak susah Bapak Ibu, tinggal apa milih-milih tadi ini, milih-milih yang ini, lah tinggal gini aja, dibuka, lah ini tinggal dipilih gini, sesuai di bawah ini, karena berakhlaknya ini ada 7 Bapak Ibu ya, tidak bisa kita menilai berakhlak, nggak bisa karena berakhlak itu ada 7 komponen, jadi harus satu-satu menilainya, karena perspektifnya beda-beda. Ini ya Bapak Ibu ya. Nanti ini dipilih gini misalnya shift. Nah nanti kalau salah Bapak Ibu ya, kalau salah nanti Bapak Ibu bisa turun status di sini. Nah turun status di sini nanti misalnya harusnya menilainya baik di atas ekspektasi sesuai ekspektasi semua, biru ngeklik ya, nanti bisa turun status ya Bapak Ibu ya. Nah di sini, nah nanti turun status di sini bisa. Terus nanti Bapak Ibu nanti untuk mengetahui yang belum mengerjakan itu nanti ada rekapnya Bapak Ibu di sini. Nah ini rekapnya yang belum nanti siapa, biar cepat dikerjakan kayak biasanya rekap bikin ya ini. Terus nanti di sini akan tahu rata-rata
ini hanya status saja, rata-rata nilai perilaku dan rata-rata nilai kinerja yang ekspektasi itu nanti kan dari kenapa kok bisa di rata-rata, karena tadi di bobot Bapak Ibu ada angkanya ini. Jadi misalnya nanti kalau dia itu di bawah ekspektasi begini ya, ini kan kombinasi angka. Ini kan harus 100 semua. Kalau ada yang di bawah ekspektasi 1, berarti nanti dia akan kinerjanya turun langsung. Ini nebusnya harus 2 misalnya gini. Kalau di rata-rata. Nah, jadi ini di bawah ekspektasi 1, ini nebusnya harus sangat di atas ekspektasi harus 2, baru bisa baik. Nah, jadi ini sangat terkait Bapak Ibu ya. Jadi kayak nggak bisa diputus ikatan, jadi harus dinilai semua itu. Nah ini gini. Nah kalau idealnya sih begini, idealnya sesuai ekspektasi semua. Jadi sesuai ekspektasi itu semua tindak perilakunya sesuai harapan pimpinan, kerjanya sesuai dengan cascadingnya pimpinan. Gitu nanti tinggal sip. Itu aja Bapak Ibu ya. Terus nanti yang panduan berakhlaknya kalau detail kemarin dapat materi waktu sosialisasi di Batam, ini nanti akan di-share juga. Ini contoh-contohnya lebih detail lagi. Jadi yang 3 tadi di sini, nah ada gini, itu dijabarkan lagi di sini. Misalnya loyal, 3 ini kan. Nah ini perwujudannya untuk detailnya itu ini bisa diberikan ke pimpinan. Ini kayak buku saku kemarin PKN-nya. Nah ini panduan lebih detailnya di sini. Jadi mungkin kalau panduan perilakunya kompeten ada 3, meningkatkan yang urut aja. Yang ini perilaku, berorientasi pelayanan, memahami, memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif diadakan, melakukan perbaikan di henti. Nah ini perwujudan perilakunya ini Bapak Ibu. Nah ini nanti bisa dibaca Bapak Ibu ya, dikasihkan ke pimpinan, maksudnya core value berakhlak itu apa lebih detailnya. Itu nanti diberikan ke pimpinan untuk dibaca. Ini kayak semboyan Bapak Ibu ya, tagline-nya. Jadi ada 2, bangga melayani bangsa sama berakhlak. Itu Bapak Ibu ya. Saya kira cukup, sudah hampir jam 3 Bapak Ibu, biar nggak terlalu sore. Saya akhiri. Yang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haris Fuadi atas materi yang sudah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Baik, kami membuka 3 pertanyaan secara virtual. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami tunggu dengan memunculkan tanda raise hand. Oke, Bapak Ibu. Nah, sambil menunggu mungkin pertanyaan via chat terlebih dahulu ya Bapak Ibu yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama dari Bapak Danar untuk Bu Nini. Mohon izin untuk penilaian perilaku kinerja dengan pola core value berakhlak oleh atasan langsung yang tiap bulannya berlaku efektif kapan? Kemudian itu yang pertama Ibu. Yang kedua dari Rumah Sakit Paru Jember. Ini mohon izin Ibu langsung dijawab apa ditampung dulu apa bagaimana Bu Nini? Monggo. Nah, untuk Pak Danar, ini penilaian perilaku berlaku efektif mulai bulan Juli, nggih. Sudah dilakukan penilaian perilaku. Napun nggih Pak Danar mulai bulan Juli. Nggih. Iya. Bagaimana Pak Danar?
Oke, jadi gini Bun ini, minimal kan atasan kami Pak Kabit kan harus dibekali juga ya. Problemnya kan aplikasi ini kan nggak semua familiar ya Bu. Oke. Mungkin perlu ada bintek khusus ya. Jadi sehingga terkesan tidak setiap bulan itu di deadline injury time itu isinya rekap yang belum selesai kan gitu kan. Itu kan yang sering yang terjadi loh. Garap SKP aja ngenteni rekap muncul baru digarap kan gitu. Ngoten nggih Bu Nini nggih, matur nuwun. Iya, Pak Danar, mohon maaf, bisa diulangi lagi karena suara Pak Danar di sini baru keluar, Pak. Monggo bisa Oh diulangi iya. lagi, Pak. Nggih. Suara saya jelas ya Mbak Ani ya. Sudah Bapak, sudah jelas. Soalnya saya Monggo. agak bindeng Mbak Ani. Oh, nggih, Bapak. Jadi Bu Nini mungkin untuk atasan langsung ya seperti subkor itu kan atasan langsungnya kan eselon 3. Nah, eselon 3 itu berarti kan minimal harus diberikan bekal Bu Nini. Ya, memang tertib administrasi ya mestinya yang beliau-beliau, tapi terkadang kan ada petugas ya yang membantu ya. Nah, maksud kami diberikan bintek lagi sekali untuk itu sehingga beliau-beliau itu familiar sehingga tidak muncul kesan setiap bulan itu akhirnya muncul rekap Excel sehingga terganggu di perolehan atau TPP. Mungkin itu Bu Nini. Terima kasih. Ampun Mbak Ani. Baik, Pak Danar, tentunya memang untuk yang di internal BKD nanti kami akan memberikan ini ya pembekalan kepada Kabit, dan untuk Bapak Ibu Sekretaris tentunya mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan tata cara perilaku ini kepada pejabat administrator di lingkungan OPD-nya masing-masing yang diberikan kewenangan sebagai pejabat penilai kinerja. Jadi sebetulnya sangat simpel, nanti ketika sudah praktek hanya tinggal memilih saja di antara 3 kategori tadi, apakah di atas ekspektasi, sesuai, ataupun di bawah dengan indikator yang sudah ada. Apunten nggih, di sini masih azan, mungkin kita break sebentar nggih. Ya, siap Bu.
ada biro organisasi. Monggo, biro organisasi. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kami tanyakan adalah terkait contoh perilaku core value ASN berakhlak. Nah, ini sesuai yang diinformasikan Mas Haris. Nah, tadi sampaikan contoh perilakunya yang disampaikan di aplikasi tadi adalah contoh perilaku dari BKN. Nah, ini yang kami tanyakan adalah apakah memang contoh perilaku itu yang sudah ditetapkan oleh BKN itu berlaku untuk semua pegawai yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur? Apakah itu tidak di internal BKN-nya? Karena kami sebagai pengamputusi untuk value ASN berakhlak, nah ini kami belum memperoleh dari Kemenpan terkait ini loh panduan yang harus dilakukan oleh semua ASN gitu. Dan kami ini memang sedang dalam rangka FGD untuk menetapkan contoh perilaku dalam pelaksanaan core value ASN berakhlak. Nah, kemarin kami mendapatkan surat dari BKD ini, kami kepinginnya sharing dengan BKD dan beberapa perangkat daerah yang unsur-unsurnya ada di core value ASN berakhlak tersebut. Jadi untuk di aplikasi contoh perilaku yang harus dilaksanakan, apakah itu sudah disepakati? Nah, apakah itu memang berlaku untuk semua pegawai begitu atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Monggo dijawab Bapak Haris Wadi. Nah, gini, kalau kita baca Permen 46, kita buka ya Permen 46. Nah, Permen 46 ini kan Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kan penjelasannya di Permen 46 itu begini. Ini berakhlak kan ada 3. Nah, ini sebentar, share screen-nya aktifkan. Sudah bisa. Oh, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, maaf. Nah, Permen 46 ini perilaku kerjanya kan ada ini. 3 gini, seret, gini Bapak Ibu ya. Gini. Nah, ini sebenarnya di aplikasi ini sudah dibuatkan. Tadi yang saya maksud ini kan, ini sudah saya kopas semua Bapak Ibu di sini. Ini pengertian dasar sesuai pernyataan. Nah, kemarin yang BKN tadi, yang dimaksud kalau nggak salah ini sebenarnya kemarin kami itu habis rapat Rakornas itu dikasih buku panduan, tapi ini untuk BKN Bapak Ibu. Bisa diadopsi, bisa dikombinasi sesuai karakteristik lokalnya. Ini kebetulan BKN kemarin bekerja sama dengan Pak Ari Ginanjar dalam membreakdown ininya. Nah, kemarin sama BKN desain. Tapi kalau ini perwujudan perilakunya itu nggak sesuai dengan budaya kita, itu sama Pak Bima
dipersilahkan Oh, ini berarti sukses beri aku bicara diubah bahasa sesuai ini. budaya masing-masing Niki. daerahnya. Ini case di BKN. BKN itu melakukan penjabaran core value berakhlak begini. Lah ini dia bekerjasama dengan Pak Ari Ginanjar. Tapi kalau Jawa Timur nanti misalnya perwujudan perilakunya ini tidak begini, nggak masalah. Atau ngadep ini boleh, atau merumuskan sendiri bisa. Ini contoh-contoh gambaran yang diberikan BKN Bapak Ibu ya. Kemarin Pak Bima itu memang sengaja bilang memang nggak mesti mutlak ini, tapi ini sebagai dasar bacaan gitu Bapak Ibu ya. Ini bukan mutlak begini, ini bukan Bapak Ibu ya. Ini contoh untuk kita memahami 3 item ini Bapak Ibu ya. 3 item Permenpan ini, misalnya ini. Lah, ini kan terlalu sedikit. Kadang kita bertindak proaktif. Ini maksudnya gimana 3 ini? Lah kemarin Pak Bima itu BKN memberikan sedikit gambaran luasnya. Oh yang dimaksud adaptif itu kan ada 3 ini. Nah, jadi nanti sama Pak Bima itu dicarikan adaptif, misalnya kompeten, berakhlak, adaptif, perilakunya kolaboratif. Lah ini kan sama Permenpan. Lah ini BKN itu minta bantuan ke Pak Ari Ginanjar. Detailnya gimana? Lah ini sama BKN diberikan gratis ke Pemda materinya. Jika ada Pemda yang mau mengadopsi silakan, mau dikombinasi silakan, mau disesuaikan dengan kearifan lokal silakan. Itu sebagai dasar gimana sih perilaku, karena perilaku itu kan sifat, jadi sulit menilai, jadi dikasih gambaran sama BKN. Tapi ini yang dikasih materinya dari BKN, ini yang merumuskan 7 ini, gambarannya ini Pak Ari Ginanjar, yang motivator itu. Itu Bapak Ibu ya. Ya. Terus yang apalagi pertanyaannya Bapak Ibu, saya tak lihat deh. Nanti dicoba Bapak Ibu, salah nggak apa-apa, nanti bisa turun status Bapak Ibu. Tapi ini nanti datanya yang predikat kinerja ini kemungkinan akan dipakai untuk buat grafik kita di akhir tahun. Nanti bisa dikeluarkan rata-rata 6 bulan Bu ya, predikatnya dia. Nanti di rata-rata nanti misalnya perilakunya rata-rata baik, kinerjanya baik selama 7 bulan, nanti dia dapat baik di SKP-nya dia akhir tahun. Nah ini nanti goalnya itu di sini Bapak Ibu ya. Nah, gunanya nanti di sini. Kurva itu tadi yang saya jelaskan. Ini Bapak Ibu sebentar. Ini. Nah, ini nanti kurvanya akan muncul di SKP kita, Bapak Ibu. Kita akan masuk kemana? Jadi ini rata-rata predikat kinerja seluruh OPD. Jadi nanti akhir tahun, misalnya BKD pegawainya 105, itu harus sudah dinilai predikatnya semua, dipola distribusikan, baru nanti bisa dicetak SKP-nya. Oh ini gambaran kita itu di sini. Nah ini nanti kalau di BKN itu nanti tiap bulan itu lebih ngeri nanti katanya, di FOS istilahnya nanti tidak semua orang itu dari 100 orang itu baik semua SKP-nya. Dia minta ada yang sangat kurang butuh perbaikan, baik sangat baik. Lah ini nanti repot Bapak Ibu ya. Ini masih BKN kemarin ada wacana begitu Bu ya. Di FOS istilahnya harus seluruh sebaran ini harus diisi biar nanti biar kurvanya itu bentuk. Jadi terjadilah sebaran pegawai. Jadi di sini. Lah ini kita belum berani begitu Bapak Ibu ya. Nanti nunggu konsultasi lagi. Kemarin waktu ikut acara di Batam gitu. Waduh nanti kalau ada orang yang sangat kurang nanti tukinnya turun gimana? Kan orang kan mintanya tukinnya penuh terus. Baik semua. Nah
Tapi ada orang yang sangat baik, memang sangat baik bener, tapi kok tukinnya kok sama dengan baik, akhirnya dia males. Terus aku tak turun aja baik aja, nggak usah sangat baik nggak dapat apa-apa. Nah, jadi ini mintanya Permenpan 6 itu di pola distribusi ini harus angkanya uangnya itu berbeda, meskipun dia meskipun dia kelasnya sama kelas 7. Nah, itu bisa ada kelas 7 yang baik, butuh perbaikan, sangat baik. Nah, biasanya kelas 7 itu dapat tukin 10 juta, tidak semua dapat 10 juta, bisa-bisa baik itu 10 juta, sangat baik 11 juta, butuh perbaikan 9 juta. Nah, misalnya begitu istilahnya diferensiasi yang dimaksud pemberian kinerja, itu Menpan itu begitu gambaran umumnya, tapi PP total reward-nya belum keluar Bapak Ibu ya. Nanti isinya gimana kan belum tahu, ini kan hasil dari sosialisasi. Nah, nanti nunggu PP total reward-nya turun, aturan yang berikutnya turun, dan nanti akan diadakan sosialisasi lagi untuk merumuskan kebijakan TPP itu, pemberian TPP dasarnya gimana, tarifnya gimana, kita masih nunggu, nanti akhir tahun akan dirumuskan lagi Bapak Ibu ya. Jadi mumpung tukin kita masih belum ada total reward ya, sebaiknya kita jangan boros-boros dulu gitu istilahnya. Itu Bapak Ibu ya. Ini yang tagline ini miliknya BKN. BKN membimbing Pemda peserta BIN Rakor kemarin dikasih gambaran buku 1 ini. Kalau Bapak Ibu mengadop ini dirasa baik silakan. Kalau mau dikombinasi silakan. Gitu Pak Bima Arya bilangnya begitu. Itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau pengen butuh berakhlak ini gambaran lebih lengkapnya ini dari Permenpan 6 yang saya jelaskan tadi, ini simple, ini nanti bisa di-share, nggak apa-apa. Gitu Bapak Ibu ya. Penjelasannya. Sudah Mbak Dani. Sekian Bu, nanti kurang lebihnya kalau lebih detailnya nanti tanya saya lagi ya, nggak apa-apa. Ya Bapak dan Ibu, menambahkan sedikit ya, jadi SKP yang sudah kita laksanakan selama ini itu tidak ada perubahan, sementara tidak ada perubahan, hanya ditambahkan dengan penilaian perilaku. Sedangkan yang capaian kinerja organisasi nanti yang berpengaruh terhadap nilai atau predikat kinerja kita itu baru diberlakukan secara penuh di tahun 2023. Tentunya di triwulan 4 nanti kami juga akan melakukan sosialisasi lagi terkait dengan implementasi pengelolaan kinerja sepenuhnya sesuai dengan Perpres 6 2022. Jadi yang sekarang ini masih berjalan seperti yang ada, hanya ditambah dengan penilaian perilaku untuk memenuhi substansi bahwa penilaian kinerja itu perilakunya harus dinilai setiap bulan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi tidak sulit, dan untuk yang capaian kinerja organisasi tadi baru berlaku secara penuh nanti di tahun yang akan datang. Demikian tambahan dari kami. Ya. Izin Bu Nini nambahin lagi boleh ya pertanyaannya?